Aksi nyata Modul 2.3 Praktek Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Dr. Andes Dwi Sutrisno, pengajar praktik Bapak Kejora MPD, dan saya selaku CGP Eni Zalia Farizam MPD. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran khusus kita adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching meliputi 3 hal. Pra-observasi, di mana percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Observasi, CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan pasca observasi, di mana pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, meliputi refleksi dan kalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Dr. Andes Dwi Sutrisno. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Kejora MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Dira Despadila SPD. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Dira Despadila. Baik, Ibu, selamat pagi Bu Dira. Pagi Bu Eni. Apa kabar Bu Dira? Alhamdulillah baik Bu. Saya boleh minta waktu Ibu sebentar pagi ini? Boleh, silahkan Ibu. Ibu nggak ngajar pagi ini Bu? Kebetulan saya sudah ngajar jam 1-2, sekarang lagi kosong, nanti jam 5-6 lagi saya ngajar. Kita bincang-bincang ya Bu ya? Ya. Baik Bu Dira, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Dira. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Dira dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Dira yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini Bu Dira dapat bercerita ya dan dapat ngobrol-ngobrol dengan saya, di mana di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Dira dalam melaksanakan pembelajaran nantinya pada tahap observasi. Baik Bu Dira, kira-kira pada pertemuan kita kali ini apa yang kira-kira Ibu Dira harapkan? Saya harapkan setelah ini kita dapat bertukar pendapat, saling tukar pengalaman. Juga saya mengharapkan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya di kelas saya supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu Dira, jadi yang Bu Dira harapkan kita saling berbagi informasi Bu Dira ya, dan tentu saja yang terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu Dira laksanakan pada proses tahap observasi besok. Ya, begitulah kira-kira Bu Eni. Nah, semoga saya bisa membantu Ibu Dira dan Ibu Dira nantinya jangan merasa cemas atau terganggu dengan kehadiran saya di kelas pada saat Ibu Dira sedang melaksanakan pembelajaran ya Bu. Iya, baik Bu Eni. Baik Bu Dira, kalau boleh saya tahu besok pada saat saya melaksanakan observasi, kira-kira materinya tentang apa Bu? Materi saya besok kebetulan tentang distribusi Bu. Itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Oh, tentang materi, tentang distribusi ya Bu Dira ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Diharapkan setelah mempelajari distribusi ini, siswa mampu menjelaskan pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, dan mata rantai distribusi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Bu Dira, di sini saya rasa Bu Dira tentu saja sudah melaksanakan persiapan untuk melakukan pembelajaran nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu Dira persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran nantinya? Baiklah, di sini persiapan saya yaitu sudah melakukan menyiapkan yaitu perangkat pembelajaran yaitu berupa RTP dan media LKPD, media pembelajaran dan evaluasi untuk pembelajaran nantinya. Oh, jadi semua perangkat pembelajaran sudah disiapkan ya Bu ya, mulai dari RTP, LKPD,
media, juga instrumen penilaian ya Bu ya. Sudah. Wah, udah lengkap sekali ya persiapan Ibu Dira. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, materi Ibu adalah tentang distribusi dan sudah ada tujuan pembelajarannya 3 buah tadi ya, tujuan pembelajarannya. Menurut Ibu Dira, dari materi tersebut, apa yang kira-kira dari Ibu Dira mengalami kesulitan untuk menyampaikan kepada peserta didik atau siswa, atau bisa jadi juga siswa juga mengalami kesulitan untuk cepat memahami tentang materi tersebut. Kira-kira materi apa Ibu Dira? Tentang apa Ibu Dira? Yang saya rasa ada kesulitan dalam menyampaikan dan juga siswa ada kesulitan dalam memahaminya, yaitu tentang mata rantai distribusi, Ibu. Tentang mata rantai distribusi. Ya. Baik, berarti tentang distribusi mata rantai ya, mata rantai distribusi tersebut. Nah, mungkin kalau hal ini juga tentu saja kita hubungkan dengan kesiapan belajar, tentu saja ya Bu Dira ya. Dari kesiapan belajar, persiapan mengajar dari Bu Dira, dan juga kesiapan belajar dari siswa-siswa kita. Nah, kita ketahui nih Bu Dira, siswa-siswa kita ya tentu saja ada yang memang mudah untuk memahami pembelajaran yang kita berikan, dan ada juga yang sedang-sedang saja, dan tentu saja ada juga yang mungkin lebih lambat dari teman-temannya yang lain seperti itu Bu Dira. Nah, terkait dengan kesiapan belajar ini, kesiapan belajar mungkin dari Bu Dira, dari siswa-siswanya seperti itu ya. Strategi atau model pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu Dira gunakan ya terkait dengan materi yang ingin Ibu Dira sampaikan. Nah, saya minta tolong nih Bu Dira ceritakan secara singkat tentang kegiatan pembelajaran yang nantinya yang akan Ibu laksanakan di kelas Ibu Dira nanti. Nah, mengenai siswa yang ada di sekolah kita ini kan kemampuannya ada beragam ya Bu ya. Ada yang kemampuannya cepat menangkapnya, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nah, karena berlatar belakangkan hal itu, saya menyiapkan pembelajaran yang beragam juga. Contoh, saya membuat LKPD salah satunya. Nah, saya membuat LKPD tadi, saya membuat kelompok untuk siswa mengerjakannya nanti. Jadi dengan bergabungnya mereka dari orang yang lemah menangkapnya tadi dengan yang cepat, mereka bisa mengejar satu sama lain. Gimana itu? Bisa saling memberi, melengkapi, dan akhirnya yang lambat tadi bisa juga menangkap apa yang saya sampaikan. Oh, jadi bagus sekali ya Bu Dira. Jadi kayaknya Bu Dira sudah menyiapkan betul-betul terkait dengan LKPD-nya nanti disesuaikan dengan kebutuhan siswa sepertinya. Nanti bagus sekali ya Ibu Dira. Jadi Bu Dira sudah betul-betul mempersiapkan terkait dengan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nah, bagus sekali Bu. Jadi Ibu juga nanti mengelompokkan siswanya sesuai dengan kemampuan ya Bu ya. Ya. Nah, di sini saya juga melihat Bu Dira melakukan persiapan terhadap kebutuhan belajar siswa. Di mana berarti itu Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan nantinya, ada berbagai macam LKPD yang Ibu buat nantinya ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Ibu Dira panduan seperti apa yang Ibu Dira akan berikan terhadap materi Ibu Dira sampaikan nantinya? Ketika saya memberikan pembelajaran tadi, atau ketika siswa sedang mengerjakan LKPD, saya akan mengawasi siswa-siswa tersebut dalam mengerjakannya. Mungkin nanti dalam pengerjaan ada yang mengalami kesulitan, maka mereka akan bertanya kepada saya, dan saya pun akan menjelaskan supaya mereka mengerti dalam menjawab LKPD tersebut. Baik Ibu Dira, jadi Ibu Dira sudah punya pandangan ya untuk melaksanakan proses pembelajaran, dan nampaknya sudah detail sekali ya. Kalau saya dengar penjelasan dari Ibu Dira tadi akan melakukan hal-hal seperti ini sudah sangat detail sekali. Nah, Bu Dira juga sudah menyampaikan apa yang ingin nanti Ibu sampaikan di dalam kelas nantinya bersama siswa-siswa Ibu. Nah, menurut Ibu Dira, apakah masih ada kekurangannya tidak Ibu Dira? Kekurangannya tentu masih ada ya Bu ya. Tentu segala sesuatunya pasti belum berjalan dengan sempurna. Nah, karena yaitu kekurangannya berupa pasti masih ada siswa yang dalam pengerjaan kelompok tadi tidak ikut serta Ibu. Nah, itu harus saya sikapi dan betul-betul saya awasi agar mereka bisa bergabung dan berbaur untuk mengerjakannya nanti. Itu yang saya lakukan.
Dira, kira-kira kapan Ibu Dira akan mempersiapkan semuanya Bu Dira, perangkat pembelajaran yang sudah Ibu Dira sebutkan tadi? Setelah ini saya akan menyiapkan semuanya. Setelah ini ya Bu Dira ya? Saya akan langsung menyiapkan. Kira-kira Bu Dira butuh bantuan dari siapa? Saya harapkan bantuan dari teman sejawat yang seperti ini, atau dari teman yang lain, dan insya Allah saya akan minta bantuan ketika saya mengalami kesulitan dalam menyiapkannya. Baik Ibu Dira, insya Allah saya akan coba bantu ya nanti Ibu Dira ya, karena untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan Ibu Dira lakukan nantinya ya. Bisa saya bantu, akan saya bantu. Bu Dira sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu Dira lakukan. Nah, bagaimana persiapannya? Tentunya dari proses pembelajaran ini, dari Bu Dira sendiri, ada beberapa potensi yang ingin Ibu Dira kembangkan tentu saja. Terkait dengan supervisi akademik ini, Ibu Dira, mengenai pengembangan kompetensi Ibu Dira itu sendiri, coba Ibu Dira sampaikan nih, kira-kira dari Ibu Dira pribadi ingin mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang mana Ibu Dira? Di sini saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam menyiapkan perangkat dan materi ajar, supaya siswa ini bisa menangkap dan lebih jelas dengan menerima pembelajaran dari saya. Seperti membuat pembelajaran semenarik mungkin, sehingga diharapkan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian pengembangan sosial emosional, karena keberagaman siswa perlu kita meningkatkan kompetensi sosial emosional. Jadi Ibu Dira ingin meningkatkan kompetensi mengajar Ibu Dira ya, berarti terkait dengan kompetensi profesional dan juga kompetensi pedagogik berarti ya Bu ya. Kemudian juga sepertinya yang Ibu jelaskan tadi, Ibu juga ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu Dira ya, nanti saya akan bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Dira tingkatkan tadi, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Dira lakukan? Strateginya saya akan melakukan refleksi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan dan melakukan pembukaan pembelajaran untuk kedepannya. Terkait dengan kompetensi sosial emosional yang sudah Ibu Dira sebutkan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Dira lakukan? Saya akan menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin sehingga meminimalisir terjadinya emosional pada saat penyampaian pembelajarannya. Dan jika itu terjadi, saya akan menghela nafas yang sangat dalam lalu mengeluarkannya pelan-pelan untuk menghindari keluarnya emosi yang saya dapatkan tadi. Nah, bagus sekali ya Bu Dira ya, berarti ada teknik relaksasi seperti itu, menghirup nafas dulu biar emosinya redam gitu ya Bu Dira ya. Nah, tadi Ibu Dira sudah menyampaikan tadi di awal adanya nanti pembuatan AKPD ya Bu Dira ya. Dan Ibu Dira akan membuat AKPD sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, kira-kira bagaimana itu Bu Dira? Saya menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa yang saya alami di setiap kelas itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi bagus sekali ya Ibu Dira ya, yang sudah melakukan strategi yang tepat sekali, karena pembelajaran saya lihat itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena salah satunya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah diferensiasi konten. Jadi konten yang kita gunakan itu berbeda sesuai dengan kebutuhan anak didik kita, seperti itu ya Bu Dira ya. Kemudian juga ada diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses tentunya saya rasa Ibu Dira juga nantinya akan tentu saja memberikan penjelasan berbeda nantinya di kelompok kecil seperti yang Bu Dira sudah jelaskan, pada anak yang sudah cepat menangkapnya dengan anak yang sedang-sedang saja dengan anak yang sedikit lambat dari temannya. Tentu juga dalam prosesnya juga akan berbeda seperti itu ya Bu Dira ya. Nah, bagus sekali ya Bu Dira. Insya Allah saya akan membantu Bu Dira dalam rangkaian supervisi akademik ini Bu Dira. Nah, semoga di kegiatan observasi ini Bu Dira bisa lancar dalam menerapkan semua yang sudah Ibu Dira rencanakan. Tadi Bu Dira sudah menyiapkan semua perangkat pembelajarannya ya, dan Bu Dira juga akan menyelesaikannya pada hari ini juga ya Bu Dira ya. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan kita praobservasi ini, nanti besok kita akan melanjutkan
kegiatan observasi ya Bu Dira ya. Nah, nanti kira-kira nanti setelah kita melaksanakan tahap observasi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Dira, kira-kira apa saja nih kelebihan dan kekurangannya nantinya ya, terlaksana atau tidaknya pembelajaran ini nantinya. Nah, untuk pelaksanaannya Bu Dira, kira-kira kapan nih kita bisa masuk ke tahap observasi? Insya Allah saya akan melaksanakannya besok Ibu. Besok ya Ibu Dira ya, berarti besok saya bisa masuk ke kelas Ibu Dira ya Bu Dira ya, untuk melaksanakan observasi. Mungkin saya hanya duduk di bagian belakangnya saja Bu Dira, saya tidak akan mengganggu pembelajaran Bu Dira. Jadi Bu Dira jangan merasa terganggu dengan kehadiran saya ataupun merasa cemas Ibu Dira, karena saya hanya duduk di belakang. Semoga tidak ada kendala ya Ibu Dira ya, dengan apapun nantinya yang sudah Ibu Dira rencanakan, sudah Ibu Dira persiapkan, dan kita bisa ketemu lagi pada kegiatan observasi pada esok hari. Nah, baik. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Ibu Dira. Baik, demikianlah kegiatan dari proses coaching dalam kegiatan supervisi akademik, di mana dalam tahapan pertama yaitu pra-observasi bersama rekan saya Ibu Dira Despadila SPD, dan terima kasih atas waktunya Ibu. Nah, kita ketemu lagi besok pada tahap observasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu Dira Despadila SPD. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Ini adalah tahap pra-observasi yang sudah saya laksanakan, dan besok insya Allah besok kami akan melaksanakan tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian duduk ke masing-masing kelompok. Nanti Ibu kasih LK dan akan mengerjakan di LK tersebut apa saja kegiatan yang kalian lihat dari video itu nanti, dan nanti dipresentasikan di depan kelas berkelompok. Silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing dulu. Kerjasamanya, dan nanti kalau ada memberikan pendapat atau pertanyaan ke kelompok lain yang tampil, itu akan masuk penilaiannya. Ada poin khususnya nanti, dan nanti siapa kelompok yang paling bagus itu akan dapat reward dari Ibu. Ya, rewardnya berupa nilai nanti yang bagus ya. Ya. Baiklah, kita mulai untuk mengamati videonya. Sudah siap semua kelompok? Siap.
akan ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Setiap kelompok pasti berbeda pengamatannya tentang kegiatan yang sudah dilihat. Nah, kita mulai dari kelompok berapa duluan yang mau mulai? Mau tampil duluan kelompok berapa? Kelompok 1 aja. Berdasarkan urutannya. Nah, silakan kelompok 1 dipresentasikan apa yang sudah diamati. Nanti kasih waktu juga untuk kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Di situ aja. Oh, di situ aja. Silakan. Ya, kalau namanya di bangku nggak apa-apa, di bangku aja. Kelompok lain silakan diperhatikan, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengamatan kami terhadap video tersebut. 1. Di video tersebut berupa kegiatan pengemasan dan pengiriman barang melalui jasa kirim transportasi yang kemudian disalurkan ke berbagai toko untuk dibeli oleh para konsumen dan barang tersebut siap untuk dipakai atau digunakan. Yang kedua, sebelum pengiriman dilakukan, pengemasan tersebut dilakukan secara bertahap-tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri kesempatan untuk kelompok lain mau bertanya atau mau menanggapi. Bagaimana kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada kelompok lain kelompok 1 atau memberi tambahan juga boleh. Ya, silakan. Tahap-tahap apa saja yang dilalui? Tahap yang pertama melalui tahap pengemasan, yang kedua melalui tahap pengiriman. Bagaimana cara tahap tersebut mengirim barang tersebut ke pabrik-pabrik lain? Dengan cara melakukan pengemasan yang kemudian dikirim dengan melalui jasa transportasi. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Kedua masih ada yang ditanyakan? Masih? Usaha apa saja yang mempermudah untuk menjualkan barang dan jasa? Silakan yang lain yang menjawab lagi. Dengan cara menggunakan traktor mini untuk mengangkut barang tersebut. Tambahan dengan cara pemasaran di pasar nyata. Yang telah kita lalui tadi itu sudah siswa ibu sudah aktif semua, ya. Sudah banyak yang bertanya, ada yang menambahkan, ya, dan menampilkan presentasinya. Itu merupakan suatu kemajuan, sudah aktif dari kegiatan kita belajar sebelumnya. Untuk kedepannya ditingkatkan lagi, lebih aktif, ya. Nah, jadi dari kegiatan diskusi tadi tentang diskusi, Ibu ada mencatat beberapa poin yang perlu ditambahkan. Yang pertama itu garis bawahi tentang pertanyaan yang dapat tadi, ya. Bagaimana cara agar bisa menghasilkan produk itu yang berkualitas? Iya. Kalau masalah itu tadi, ya. Jadi nomor 1. Nah, perlu kita ketahui input mempengaruhi output. Tahu input? Input dalam musika. Ya. Secara kasarnya input itu masukkan. Ya. Output itu yang dikeluarkan. Nah, jadi intinya di sini kita memasukkan untuk memproduksi barang-barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Dr. Handus Dwi Sutrisno, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Kejora MPD. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan, masih bersama dengan Ibu Dira Dispadila SPD. Selamat pagi Ibu Dira. Pagi Bu Eni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, pagi ini Ibu ngajar pagi ini Bu. Iya Ibu, dan saya siap mengajar jam 1.2. Udah ngajar ya Bu ya. Jadi pagi. sekarang lagi kosong ya Bu ya. Iya. Oke. Oh, bisa kita bincang-bincang ya Bu ya. Iya sih. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan pra-observasi, sudah melaksanakan observasi juga. Berarti sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang pasca observasinya setelah yang sudah Ibu Dira lakukan kemarin. Observasi sudah kita lakukan sama-sama kemarin, Ibu mengajar di kelas dan saya mengamati seperti itu. Bisa ya Bu Dira ya? Ya bisa Bu. Nah ini pertama sekali saya pengen menyampaikan kemarin saya sebagai observer lah mengamati pembelajaran Ibu Dira di kelas. Saya duduk di belakang, Bu Dira kan nggak merasa terganggu ya? Nggak merasa terganggu ya? Saya kemarin saya di belakang mengikuti pembelajaran Ibu Dira, nggak terganggu kan ya Bu Dira ya? Oke, menurut saya pembelajaran yang sudah Ibu Dira lakukan sudah sangat bagus sekali ya. Sudah terlihat di sana ada pembelajaran kompetensi sosial emosional yang sudah Ibu Dira sampaikan pada saat kita pra-observer. Sempat Bu Dira menyampaikan tentang kompetensi sosial emosional. Alhamdulillah di sana sudah tampak sekali Ibu Dira sudah menerapkan bagaimana kompetensi sosial emosional. Kemudian juga di pembelajaran pada saat itu juga saya sangat lihat bagus sekali ya, siswa-siswa juga terlibat aktif dalam pembelajaran Ibu Dira. Kemudian juga Ibu Dira saya lihat pada saat pelaksanaan pembelajaran itu sudah sangat enjoy menikmati pembelajarannya seperti itu ya. Saya lihat kemarin ya Ibu Dira ya. Nah di sini saya ingin bertanya dulu nih Bu Dira ya. Kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu lakukan ya pada saat proses pembelajaran kemarin? Yang saya sudah lakukan itu yaitu menerapkan yang kemarin sudah kita rencanakan ketika observasi itu dimana dalam pembelajaran itu meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh seperti itu ya Bu ya. Itu yang sudah Ibu Dira lakukan di dalam kelas. Jadi yang jelas yang pastinya meningkatkan minat siswa gitu ya Bu Dira ya. Meningkatkan minat siswa sehingga siswa lebih tertarik pada proses pembelajaran yang Ibu Dira lakukan seperti itu. Kemarin menurut Ibu Dira ya apa saja sih indikator ketercapaian dari pembelajaran yang sudah Ibu Dira lakukan? Untuk pembelajaran yang sudah dilakukan, alhamdulillah sudah berjalan baik dari sebelumnya Ibu ya, yang mana siswa sudah mulai melihatkan keaktifannya dalam belajar. Dan juga saya sangat senang karena sudah jauh perubahan dari sebelumnya, yang mana awalnya itu masih sedikit siswa yang berpartisipasi Ibu ya, yang sekarang pembelajaran yang barusan dilaksanakan ini siswanya sudah banyak yang berperan aktif. Namun begitu masih ada beberapa kendalanya Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Dan indikator yang sudah Ibu Dira sampaikan bahwa anak-anak sudah meningkatlah keaktifannya dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Bagus sekali ya Ibu Dira ya. Kira-kira Ibu Dira nih pada saat Ibu Dira mengajar, kira-kira apa yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung? Saya merasakan sangat senang sekali ya melihat siswa berpartisipasi aktif, suasana kelas menjadi hidup, dan saya merasa dengan menerapkan pembelajaran yang seperti ini, siswa itu jadi lebih semangat dalam belajar mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi senang sekali ya Bu Dira ya. Kemarin juga saya lihat pada waktu saya melakukan pengamatan, terlihat sekali di aura pada saat pembelajaran Ibu Dira itu auranya senang sekali terlihat dari mimik wajah Ibu Dira. Jadi memang senang sekali ya Bu Dira ya. Senang sekali. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Dira pada saat melaksanakan pembelajaran
pembelajaran tersebut, Ibu Dira merasa senang? Apakah karena memang Ibu Dira sudah menyiapkan, kan dari kita praobservasi Ibu Dira menyampaikan sudah menyiapkan semuanya. Apa saja sih yang membuat Ibu Dira merasa senang pada saat melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, karena saya sebelum melaksanakan pembelajaran ini tentunya saya melakukan persiapan yang matang dulu ya, ya. Saya menganalisa kembali apa kekurangan saya dalam menyampaikan pembelajaran sehingga sebelumnya kenapa siswanya begini. Nah, setelah saya analisa, saya evaluasi, ternyata di sini kekurangan saya, dan kekurangan tersebut saya lakukan perubahan gimana seharusnya biar siswanya nggak begini lagi. Ya, saya lakukan perubahan. Dan alhamdulillah itu mendapat respon yang sangat baik dari siswanya, dan respon tersebut ditunjukkan dengan aktifnya siswa dalam belajar tadi. Jadi ada hubungan timbal balik nih, saya rasa ya, Ibu Dira yang senang mengajar, anak yang jadi lihat Ibu Dira senang jadi aktif juga, seperti itu saya lihat ya Ibu ya. Sangat bagus sekali, apalagi dengan setelah kita praobservasi kemarin Bu Dira sudah menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran. Mungkin itu salah satu penunjang, faktor penunjang juga ya Bu Dira ya, sehingga Bu Dira masuk ke kelas senang, anak-anak pun juga ikut senang, seperti itu Ibu Dira. Nah, kira-kira Ibu Dira nih hal-hal apa saja nih yang sudah baik, yang sudah Ibu Dira lakukan di dalam kelas, baik dari Ibu Diranya atau dari siswa-siswanya? Kalau dari sayanya, saya merasa itu pembelajarannya sudah mulai terarah, sudah sesuai dengan perangkat yang saya buat. Itu bagaimana alurnya dari awal sampai akhir itu sudah terlaksana, dan dari siswanya juga sudah menunjukkan respon aktif dan semangat dalam belajarnya, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup. Alhamdulillah, jadi suasana kelasnya Ibu Dira hidup ya. Ini memang terlihat sekali pas kemarin saya mengamati sebagai observer, hidup sekali di mana siswa-siswa sudah aktif seperti itu Bu Dira. Nah, dari yang sudah Ibu Dira sampaikan tadi nih, dan juga saya juga sudah melakukan pengamatan seperti itu, dan juga tadi sempat di awal Ibu Dira juga menyampaikan masih ada juga nih kendala-kendala. Nah, Ibu Dira sempat menyampaikan tentang adanya beberapa kendala yang Ibu temukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira ini Ibu Dira, tentu saja kendala itu kan bisa dari mana saja nih datangnya, seperti itu ya Bu Dira. Nah, kendala apa saja sih yang Ibu Dira temukan pada saat proses pembelajaran kemarin? Baik-baiknya. Jadi yang saya temukan dalam proses pembelajaran kendalanya yaitu masih adanya siswa saya itu masih belum berpartisipasi aktif ketika pembelajaran saya. Walaupun teman-teman yang lainnya sudah banyak yang mulai aktif, tapi ada beberapa orang di kelas itu masih pasif ya, belum mau terlibat, belum mau menunjukkan keaktifan. Nah, di sana saya merasa itu adalah suatu kendala dalam pembelajaran saya. Jadi ternyata masih ada beberapa siswa yang masih pasif gitu ya Ibu Dira ya, yang Ibu temukan di dalam kelas kemarin. Nah, kalau seperti itu, strategi apa yang akan Ibu Dira lakukan untuk mengatasi kendala yang Ibu temukan kemarin? Berdasarkan kendala tersebut, saya merencanakan akan membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik lagi. Contohnya dengan menggunakan Android misalnya dalam memberikan tugas. Biasanya siswa ini kan kalau berhubungan dengan memegang Android di dalam kelas, mereka akan menjadi lebih semangat ya. Jadi saya akan membuat itu apakah latihan berbasis Android atau kuis dan segala macamnya. Mereka mudah-mudahan diharapkan akan menunjukkan partisipasi aktif dengan pembelajaran yang sedemikian. Wah, bagus sekali nih Bu Dira ya. Berarti mau pembelajaran nantinya berbasis Android ya Ibu Dira ya. Apalagi sekarang di teknologi informasi ya Bu Dira ya. Sangat bagus sekali Ibu Dira. Nah,
kira-kira kemarin ya saya ingin menyampaikan ya Bu Dira nih ya, data-data saya yang catatan saya pada saat saya melakukan observasi di kelas Ibu Dira, di mana pembelajaran yang Ibu Dira sudah lakukan itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Dira ya, di mana Ibu Dira juga dari sosial emosionalnya juga masuk ke kelas, sudah senang, bahagia. Tentu saja itu salah satu penyebabnya juga karena perangkat pembelajaran yang sudah Ibu Dira siapkan sebaik mungkin. Kemudian juga Ibu Dira sudah mulai mengembangkan kompetensi sosial emosional, juga pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu Dira lakukan. Nah, Ibu Dira, kira-kira nih pengembangan diri apa yang ingin Ibu Dira tingkatkan lagi atau Bu Dira lakukan lagi untuk kedepannya? Pengembangan diri Ibu Dira apa? Kalau untuk pengembangan diri saya Ibu ya, saya akan mengikuti apapun itu bentuknya diklat-diklat yang bisa untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar ini. Mungkin di sana saya akan mendapatkan ilmu baru nantinya, bagaimana cara membuat siswa ini lebih aktif lagi, suasana belajar lebih hidup lagi, dan pembelajaran dapat tercapai tujuan pembelajaran. Oh, jadi seperti itu ya Bu Dira. Ibu Dira nih, woi mantap sekali nih Bu Dira ya. Pengen melakukan pengembangan diri, mengikuti diklat-diklat ya, tentu saja bisa meningkatkan kompetensi kita ya Bu Dira ya. Jadi kompetensi profesional otomatis ya Bu Dira. Kompetensi apa lagi Bu Dira ingin Bu Dira tingkatkan, kira-kira potensi apa saja melalui diklat tersebut? Kompetensi kan kita ada 4 itu ya. Semuanya saya harapkan bisa ditingkatkan melalui diklat-diklat yang ada tersedia sekarang ini. Kan sekarang sudah banyak diklat-diklat online itu. Saya akan cari mana yang rasanya bisa untuk meningkatkan kompetensi saya yang tadi. Saya akan ikuti, nah nanti saya akan bertambah ilmunya setelah kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Dira ya. Nah, Ibu Dira, pada bagian apa nih yang perlu Ibu pertahankan pada saat proses pembelajaran yang perlu Ibu pertahankan? Kira-kira bagian yang mana nih? Saya salah satu bagian yang perlu saya pertahankan itu adalah yang tadi perlu saya pertahankan, karena di lapangan atau di kelas itu yang mana situasi kondisi siswa kita ini memang mungkin dalam pembelajaran masih ada yang memancing emosional kita gitu kan. Jadi itu harus saya pertahankan untuk mengontrol emosional saya tadi. Saya nggak boleh mengeluarkannya, bagaimanapun itu akan mengganggu nantinya dalam pembelajaran. Selanjutnya yang saya pertahankan yaitu dengan pemberian tugas yang berbasis Android tadi. Itu pasti akan meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakannya dan siswa menjadi saya rasa itu yang Kita sudah tahu sekali ya apa yang perlu dipertahankan, kendala-kendala dan kelebihan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, menurut Ibu Dira, KSE kompetensi sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan, bagaimana proses menurut Ibu terhadap pengaruhnya terhadap peserta didik kita? Sangat berpengaruh sekali ya Ibu ya, karena itu memiliki dampak nantinya. Contoh KSE tadi, di bidang KSE tadi, kalau seandainya seorang guru sudah keluar emosinya dalam mengajar, tentu akan mempengaruhi fokus dari siswa-siswa yang lainnya, yang mana tadinya semangat menerima pelajaran, karena setelah mendengar sebuah emosi yang keluar dari mulutnya, tentu mereka akan terganggu belajarnya. Selanjutnya kalau pembelajaran berbasis Android tadi itu akan memancing minat siswa dalam mengerjakannya. Jadi itu diharapkan bisa meningkatkan lagi kemauan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas atau latihan yang lain. Nah, luar biasa sekali nih Bu Dira, saya sangat tertarik sekali pada saat proses pembelajaran yang Ibu Dira sudah lakukan kemarin. Nah, Bu Dira,
dari sudah panjang lebar yang sudah kita lakukan, bahkan kita sudah melakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya, dari praobservasi seperti itu Bu Dira ya, dari observasi, dan sekarang kita sudah melaksanakan tahap pasca observasi dari yang sudah Ibu Dira lakukan. Nah, kesimpulan apa yang dapat Ibu Dira ambil dari proses rangkaian supervisi akademik yang sudah kita lakukan ini? Kesimpulan apa kira-kira Ibu Dira? Kesimpulannya yaitu sebagai seorang guru tentu kita tidak boleh berpuas diri dalam menyampaikan pelajaran yang seperti ini, kita laksanakan seperti itu terus. Tentu kita perlu mengevaluasi diri kita, di mana letak kekurangan kita, kenapa siswanya masih seperti ini, kita kaji kembali. Nah, setelah kita temukan, kita mencarikan solusi. Kalau kesalahannya ada di kita, kekurangan pada diri kita perlu mencari apa yang seharusnya saya lakukan untuk meningkatkan ini agar siswanya menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi saya merasa kurang mungkin dalam membuat media pembelajarannya atau memancing minat siswanya, saya akan mengikuti diklat-diklat. Selanjutnya siswa-siswa tadi itu yang namanya masa-masa SMA tentu perlu perhatian ya. Saya harus memberikan perhatian kecil terhadap mereka semuanya, nggak ada boleh dibeda-bedakan. Dengan demikian siswa merasa diperhatikan, maka mereka akan merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Karena mereka merasa, oh gurunya peduli terhadap kita, oh gurunya perhatian terhadap kita, kita harus rajin nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dengan demikian maka keadaan emosional ketika mengajar itu menjadi bisa lebih terkontrol. Itu yang saya sebutkan. Jadi seperti itu ya Bu Dira, kesimpulannya dari tahapan supervisi akademik yang sudah kita lakukan ini. Ya, terima kasih ya Ibu Dira telah bersedia mulai dari tahap kita pra-observasi sampai tahap observasi dan pasca observasi yang sudah terlaksanakan sekarang. Terima kasih ya Bu Dira ya. Iya, terima kasih Bu. Masih mau mengajar ya? Ya, mau masuk jam ke. Oh iya. Terima kasih ya Bu Dira ya. Sama-sama, Bu.